Halo teman-teman. Sorry nih kameranya rada kejauhan. Balik lagi ke Stock, ngobrol-ngobrol tentang HAM dari kanal YouTube-nya LBHM. Kali ini kita langsung rekaman ya, walaupun ada physical distancing, tapi kita tetap pakai protokol kesehatan. Walaupun ngap ya. Betul. Semoga kedengeran ya suaranya teman-teman. Oke. Kali ini gua nggak sendiri, gua ditemani sama katakanlah orang lama yang bergerak di isu narkotika. Sini dari sebelah situ, mungkin nanti bisa kenalin diri lebih dalam ya. Di situ ada Bang Tejo dari Aksi Keadilan, ada Mbak Alvin dari mana ya? Saya apa ya? Apa? Pengamat aja. Pengamat kebijakan narkotika. Nah, dari sini sebelah kanan gua nih ada Bang Ferry. Jul, komunitas. Ferry Jul dari komunitas. Hari. Fari ya? Yes. Dari Fari. Oke teman-teman. Kita di sini pengen ngobrolin ngegosip sih sebenarnya. Ngegosip tentang kasus-kasus narkotika yang baru terjadi belakangan ini. Kemarin tuh kan kita tahu banget ya Bang. Kemudian Bapak namanya ya? Namanya Ya. Kemarin kan kita tahu ada beberapa penangkapan terhadap artis. Yang baru-baru itu kasus Dwi Sasono yang ketangkap gara-gara kepemilikan ganja 18 gram. Dan gue bisa ngasih congratulations karena Dwi Sasono berhasil mengakses rehabilitasi. Itu juga merupakan suatu keberhasilan lah. Tapi sayangnya kemarin juga ada kabar buruk nih. Kabar buruknya terjadi pada si Reinhardt. Yang dimana dia gunain ganja untuk kebutuhan medis. Sayangnya dia didakwa penjara 1 tahun. Walaupun vonisnya kita belum tahu ya vonisnya berapa. Cuman ada dakwanya 1 tahun penjara. Cuma sangat disayangkan aja. Kenapa orang yang menggunakan narkotika jenis tanaman ganja itu bisa untuk kebutuhan medis ya. Dia dipenjara bukannya dilepaskan. Ya gitulah. Oke, mungkin menanggapi kasusnya artis yang ditangkap nih, Bang. Yang khususnya Dwi Sasono kan dia di rehab. Nah itu menurut lo gimana pandangannya? Ya bagus lah. Bagus ya? Bagus dong, tapi sayangnya sih sebelumnya saya cukup apresiasi dengan apa yang sudah dilakukan Sat Narkoba dari Polres Jakarta Selatan ya. Dan dengan cepatnya proses untuk dilakukan assessment dan keluar rekomendasi untuk menjalani rehabilitasi itu benar-benar sesuai dengan amanah si peraturan bersama 2014 dan Perpres 2014. Tapi sayangnya itu kok kenapa hanya bisa terjadi ketika itu yang menimpa pesohor atau dalam tanda petik, kalau saya sih lebih sering menyebutnya orang yang punya duit. Okay. Karena kami punya dampingan Polres Jakarta Selatan juga, BB-nya sama seperti si DS. Dia juga dilakukan assessment dan rekomendasinya rehabilitasi juga. Tapi saat ini dia mendapatkan vonis dari Pengadilan Jakarta Selatan 4 tahun penjara. Oke. Dan sekarang lagi proses kasasi. Lagi proses kasasi. Sama persis, tapi ini kenapa yang satu dapat satu enggak gitu ya? Bener. Oke. Itu menarik sih persoalannya. Sama-sama Jakarta Selatan ya. Tapi kalau itu kan salah satu contoh kasus ya. Ya. Selama ini temuan, gue nggak tahu nih. Kalau lu kan memang geraknya di akar rumput ya. Bang Ferry juga sama kan di komunitas. Gue pengen nanya nih, entah siapa yang jawab ya. Kira-kira di akar rumput sendiri itu selama bulan Mei kemarin, apalagi sedang masa corona ya, penangkapan itu lagi gimana sih? Lagi sering atau jarang banget? Nah, situasi gue pengen tahu. Menarik nih. Jadi pada saat pandemik ini kan kemarin Kemenkumham membebaskan napi ya, Sekitar 35.000 lebih lah ya. Dan ada beberapa memang itu kasus narkotika. Artinya kan memang kebijakan ini adalah salah satunya untuk mengantisipasi terjadinya overkapasitas di dalam lapas dalam COVID ini. Cuman di Bogor khususnya dan Jakarta itu penangkapan masih marak terjadi. Dan dari laporan yang ke kami itu tidak ada yang
lanjut ke proses hukumnya. Oh, nggak ada yang lanjut proses hukum. Oke. Kalau aduan yang lu dapet nih, karena kan aksi juga ikut mengadvokasi, bukan advokasi, mendampingi lah secara katakanlah hukum. Itu berapa banyak ya kasus yang lu dapat di bulan Mei? Bulan Mei sampai sekarang. Ini untuk wilayah Bogor aja ya. Oke. Itu ada 14 dan semuanya selesai. Karena gini, untuk yang terjadi sekarang ini lebih banyak nggak ada barang buktinya pun yang pada ditangkap ini. Oke. Cuman selesainya itu adalah ketika nggak ada barang buktinya, teman-teman ini dibawa ke lembaga rehabilitasi. Bahkan yang ada BB-nya pun juga ada yang dibawa ke rehabilitasi, dan disitulah terjadi apa ya, mau ngomong ya dah, terjadilah negosiasi harga untuk bisa menjalani rehabilitasi berapa. Oke. Jadi bukan si kepolisiannya, jadi dari pihak kepolisian itu seolah-olah udah nih proses, karena memang dia nggak ada barang bukti, nggak bisa diproses hukum. Bahkan yang ada barang buktinya tapi dibawa ke Rahmatur Sema, itu di referral ke rehab. Jadi nanti pihak keluarga yang disuruh untuk ke rehabilitasi. Jadi ya dari kepolisian itu udah benar nih. Cuman dalam pelaksanaannya di sana balik lagi. Uang yang berbicara. Kalau gua merujuk ke Seja sendiri kan harus ada katakanlah request dari penyidik untuk mengajukan TAT. Wewenangnya kan di penyidik kan. Iya. Nah itu apakah dia dapat dialihkan ke rehabilitasinya karena si pengguna itu mengajukan, atau memang tiba-tiba aja dari penyidiknya, lu gue lempar sini ya? Itu belum di asesmen di situ. Nanti asesmen di rehabilitasi, dan beberapa kali kita menangani kasus kayak gitu, mendampingin, dan akhirnya kita yang asesmen ulang. Karena gini, banyak yang ditangkap itu mereka kalau kita ngomongin dari tahap-tahap adiksi itu, mereka belum menjadi seorang pecandu ya. Dia hanya baru pakai sebulan sekali, atau dia baru hanya rekreasional seminggu sekali, dan ketika mereka ditangkap, mereka juga bingung kalau terus nggak diakses. Biasanya kalau udah di assessment, setelah kita berhasil untuk mendampingi dan melepaskan itu, biasanya kita akan tetap rujuk ke ini ya, ke tempat rehabilitasi ya. Di situ di assessment ulang, dan akhirnya mereka rata-rata rawat jalan. Karena memang dari assessment itu tingkat keparahan adiksinya dia itu memang belum parah, dan nggak perlu menjalani rawat inap. Dan sepertinya ini adalah upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya dari kepolisian, untuk membawa mereka itu ke rehabilitasi. Gue lupa tadi, harusnya gue nyebutin ada berapa kasus artis yang ketangkep di tahun 2020 ini dan mendapatkan rehabilitasi. Itu gue research, itu ada 10 per bulan Mei ya, ada 10 artis yang ditangkap, dan semuanya tapi kecuali Tio ya. Kecuali Tio. Nah itu yang gue riset, itu ternyata ada 2 orang yang mendapatkan akses rehabilitasi. Salah satunya ada Dwi Sasono sama Mas Tio. Sisanya ini ada yang rehab tapi tetap jalan proses persidangannya. Nah, yang gue pengen Tapi sampaikan, ada yang jadi tahanan rumah juga loh. betul, ada yang jadi tahanan rumah. Tapi yang menariknya, yang gue lihat adalah khususnya di kasus Mas Tio, dia sudah 2 kali kenangan dan vonisnya itu rehab. Nah, menariknya kalau kita nyangkutin ke rehab adalah kenapa orang yang sama tetap menggunakan narkotika lagi. Apakah ada yang salah nih di proses rehabilitasinya, di program rehabilitasinya? Ini mungkin ada yang bisa jawab gak? Karena gue juga bingung nih, kenapa? Kalau balik sebenarnya sih mungkin gue bisa bantu aja sedikit. Kita harus paham dulu ya konsep adiksi itu sendiri gitu kan. Kalau ada yang bilang gitu, kalau pakar bilangnya sih ya, makanya disebut chronic relapsing disease gitu ya kan, maksudnya penyakit yang berulang kambuh. Makanya nggak ada kata sembuh. Ya kan, pulih ya. Nah mungkin pada saat itu ada beberapa faktor yang mendukung dia untuk melakukannya lagi, atau terjun lagi, atau dia menggunakan lagi ya kan. Bisa lingkungan, teman, ataupun ya monkey mind-nya dia gitu, yang ada di dirinya sendiri yang nggak kuat berarti. Memang nah cuman
ketika di proses persidangan pun di sel tahanan sementara. Nah ini dia balik lagi ya, kenapa pertanyaan lu tadi, kenapa ini ada yang salah gitu sistem rehabilitasinya atau apa gitu kan. Kalau boleh jujur aja, dan gue yakin bukan jadi rahasia umum gitu, tempat yang paling aman buat make adalah penjara, katanya beberapa orang yang pernah di ini ya, katanya. Benar itu, Terus benar itu. itulah mungkin itu sedikit bisa ngejawab kali ya, karena sistem pengawasan mungkin bisa, terus kesungguh-sungguhan dari orang ya, yang maksudnya yang si pelakunya khususnya misalnya atau terdakwanya itu sendiri ya kan, yang memang yang setengah hati setengah gitu ya kan. Dan baik lagi, kalau gue ada beberapa yang percaya bahwa ya adiksi itu sendiri penyakit kronis yang berulang gitu kan, artinya yang nggak akan bisa sembuh gitu, artinya pulih. Gue mau balik ke Bang Tejo. Tadi gue kelupaan sebenarnya terkait selama ini teman-teman pengguna ketika berhadapan dengan hukum, khususnya untuk mengakses rehabilitasi, itu kesulitannya di bagian mana sih? Bagian uang. Oke, kan tadi ada transaksional lo bilang satu. Kalau terkait dengan pemahaman hukum itu sering banget lu temuin gak sih? Jadi kita dari tahun 2015 sampai tahun 2020 itu belum ada satupun, ada sih di Jakarta 2, cuman kita pendampingannya nggak full. Kita ada vonis rehabilitasi, cuman kebetulan memang itu adalah tim lawyer dari kami, cuman saya nggak begitu ngikutin kasusnya, tapi tahu-tahu vonisnya rehab aja. Oke. Prosesnya gimana kita nggak Nggak tahu tahu, prosesnya gimana kita nggak tahu. Cuman yang kita dampingin dari awal, meskipun itu sudah kriteria untuk dia mendapatkan rehabilitasi, itu kasnya cukup besar sesuai dengan amanah Undang-Undang 35 sendiri beserta kebijakan lainnya. Oke. Cuman bahkan yang terakhir yang di Jakarta Barat itu kalau nggak salah itu semuanya udah terpenuhi. Dari assessment, bahkan dia sudah dibantarin ke Lido. Cuman hakim waktu itu jaksa nuntutnya 3 tahun 9 bulan dan vonis 2 tahun 5 bulan. Itu sudah terpenuhi semua. Itu di bawah ketentuan khusus ya? Iya, udah ada assessment juga. Iya, kalau secara administratif sudah terpenuhi, artinya tinggal memang agak sedikit ini sih ketika kita mengalami proses sampai ke persidangan, jarang sekali yang putusan rehab itu sendiri murni tanpa ada tendeng aling, yang artinya keluarga main sama polisi, keluarga main sama jaksa. Istilahnya 86 gitu. kan? Ya, praktek 86 itu sendiri. Jadi ya banyak kasus. Kita juga kadang kan para legal itu sendiri kan kerjanya bukan kayak pengacara, bukan, artinya nggak punya kewenangan seperti pengacara yang apa ya, bisa bersama. ketika keluarga memutuskan untuk udahlah gitu ya kan, kita mau bilang apa gitu ya kan, itu keputusan keluarga. Cuman yang bisa dilakukan oleh para legal itu sendiri adalah menyampaikan gitu, kalau bahwa ya lu kalau sistem kita tahu ini buruk, terus ini memperburuk sistem yang ada gitu, artinya malah nambah. Terus malah nambah. Nah, kita balikin lagi, kalau mereka cukuplah punya uang gitu kan, 30-40 untuk akhirnya bahasanya nih berlindungnya adalah kebijakan kewenangannya penyidik untuk memberikan membantarkan gitu ya kan. Padahal ya ujung-ujungnya duit, dia nggak nerima duit, tapi tempat rehabnya itu sendiri yang 30 juta, 50 juta dan tempat rehabilitasinya itu sendiri itu jelas-jelas arahan. Dan itu juga pernah saya alami sendiri waktu di Jogja saya ketangkep, itu penyidik sudah bilang kalau kamu ada uang 40 juta rehab. Udah ada price list ya, daftar harga. Iya, itu saya ngalaminnya sendiri. Dan itu di secara terang-terangan sih penyidik ngomong kayak gitu. Berarti gue bisa gue nggak bilangnya gimana ya? Bisa menyimpulkan nggak sih sebenarnya akses rehabilitasi itu eksklusif untuk orang-orang tertentu? Yes. Nah, nyangkut tentang keeksklusifan rehabilitasi. Nah, gue mau nanya tentang kebijakan rehabilitasi ke Alvin. Lu ngelihatnya selama ini kebijakan rehabilitasi
kayak surat edaran kejaksaan, surat edaran Mahkamah Agung atau peraturan bersama ataupun kebijakan lainnya itu sudah berjalan sesuai koridornya belum sih? Oke. Pertanyaan menarik sih. Tapi sebelum masuk ke situ mungkin tadi gue mau nambahin sedikit ya tentang adanya sebenarnya ketimpangan akses atas kesehatan sebenarnya. Kesehatan dalam hal ini juga dari sisi perawatan maupun juga rehabilitasi gitu. Dulu waktu tahun 2017 ini gue sempat sama Mas Tejo sama Bang Jul juga kita kerja bareng juga sama paralegal dari komunitas pengguna nafza di 10 kota. Itu juga intinya hal ketimpangan ini sebetulnya bukan baru terjadi sekarang nih, tapi memang udah lama banget, udah bertahun-tahun ini kejadian dan memang tetap kayak gitu. Tahun 2017 gue inget banget dari 145 kasus pengguna nafza yang kita dampingi dari paralegal 10 kota ini, cuman 12 orang yang dapat assessment gitu. Wow. Sementara, habis itu kita bandingin sama di tahun itu ada sekitar 17 kasus yang artis nih. 17-nya dapat assessment. Gitu. At least dapat assessment aja dulu, nggak usah ngomong rehab dulu lah. Rekomendasinya apa belum ya? Yang penting assessment dulu aja, karena kan assessment kan bisa dibilang ya pintu awal ya untuk kemudian orang bisa mengakses apakah dia perawatan atau dia rehabilitasi gitu. Nah itu aja udah ketimpangan banget. 17 orang semuanya dapat, kemudian dari 145 cuman 12 yang dapat assessment. Dan gue nggak tahu abis itu 12 orang yang dapat assessment ini apakah 12-nya ini dapat rehab atau enggak gitu. Itu intinya itu yang gue mau tegasin bahwa memang ketimpangan ini selama ini terjadi dan belum berubah. Nah tadi terkait yang apakah kemudian kebijakan rehabilitasi ini sebenarnya udah oke apa belum gitu ya. Kayak kalau menurut gue sih regulasinya sebetulnya kebijakan rehabilitasi ini udah ada di beberapa peraturan perundang-undangan gitu ya sebetulnya. Nah memang permasalahan tadi di lapangan gitu. Gua nggak tahu kenapa kemudian praktek transaksional ini yang kemudian menentukan banget apakah orang ini punya akses apa enggak gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua dari segi rehabnya sendiri, nah ini menurut gua emang ada yang kekurangannya adalah seharusnya penanganan penggunaan narkotika gitu ya harusnya secara komprehensif gitu. Makanya ini mungkin juga bisa menjawab kenapa kemudian ada orang yang relapse terus gitu ya, kayak Tio udah direhab kok masih pakai terus gitu. Jangan-jangan tadi kan pertanyaannya apakah kemudian rehab ini udah berjalan dengan benar apa belum gitu kan. Soalnya kalau ngelihat dampak apa yang terjadi pada pengguna ketika balik ke society itu kan banyak banget ada stigma. Betul. Kan kalau kita tahu selama ini, kalau gue lagi ngobrol nih ya sama nenek gue, jangan gunain narkotika ya. Orang yang pakai narkotika tuh kriminal semua. Itu sering banget gue nemuin kata-kata itu. Makanya ketika ada yang relapse lagi katakanlah, ketika sudah divonis rehab terus dia balik lagi, menurut gue kita nggak bisa menstigma kalau orang yang kecanduan narkotika itu yang nggak bisa sembuh dan kriminal kayak gitu sih. Iya betul. Ini juga mungkin waktu itu kita sempat analisis juga. Berarti apa jangan-jangan ada yang salah juga di kebijakan rehabilitasinya sendiri. Nah ternyata kita temukan dari beberapa kasus juga, ternyata memang selama ini perawatan hak atas kesehatan dari si pengguna ini yang dikenal itu cuma rehab doang nih. Jadi kayak misalkan aparat penegak hukum maupun dari kebijakannya sendiri mengenali rehabilitasi sebagai satu-satunya jalan pemulihan. Gitu. Satu-satunya jalan pemulihan gitu kan. Bahkan kayak di undang-undang narkotika pun ya ngomongnya rehab doang gitu. Padahal sebetulnya kalau berdasarkan ketentuan peraturan internasional ya di konvensi 61 itu segala macam sebetulnya perawatan dan rehabilitasi itu salah satu dari kerangka demand reduction. Gitu. Jadi sebetulnya kalau kita mau ngomongin biar orang nggak ngegunain lagi, itu kan berarti dalam kerangka demand reduction. Demand reduction ini dia aspeknya banyak banget. Dia nggak cuma ngomong rehab doang gitu, tapi adalah salah satunya perawatan. Nah tujuan dari demand reduction ini orang biar jangan mengulangi ini lagi gitu. Gimana caranya adalah ya harusnya intervensinya itulah yang harusnya sesuai. Intervensi ya kan? Kesehatan. Betul. Bahwa nggak setiap pengguna nafza itu kemudian intervensinya cuma rehab doang gitu. Contohnya gini, misalnya kayak kita luka nih, luka di dengkul gitu.
terus bukannya dikasih betadin, kita malah dikasih Combantrin. Ya. Itu kan nggak menyelesaikan masalah Ya, gitu kan. Nah sama nih, sama kayak di kita, kayak orang yang kayak baru masih rekreasional, masih coba-coba pakai, tiba-tiba rehab yang nggak ini dong, nggak nyambung. Yes. Atau nggak mungkin kayak Om Tio gitu. Om Tio mungkin karena dia udah mengalami rehabilitasi gitu, mungkin seharusnya programnya adalah program aftercare, program pasca rehabilitasi, bukan rehabilitasi ulang misalkan kayak gitu. Intinya harus sesuai itu sih. Mungkin di situ juga memang ada gap ya, kayak intervensi yang tidak sesuai dengan kelompok pengguna nafzanya, itu mengakibatkan penanganan yang tidak sesuai, sehingga goal yang diharapkan yaitu biar orang tidak menggunakan kembali ya itu nggak tercapai. Oke. Kalau gue setuju dengan apa yang Alvin bilang terkait intervensi kesehatan, sangat harus jadi perhatian lah sekarang. Betul. Karena pendekatan punitif yang nangkepin orang ke penjara juga punya dampak yang buruk terhadap lapas kita kan, penjara kita. Apalagi kemarin bulan April apa Maret gue lupa, Yasona sempat ngeluarin permen Kumham terkait pembebasan narapidana asimilasi. Sayangnya pembebasan narapidana ini dibarengi dengan masih terjadinya penangkapan nih, betul. Khususnya paling banyak di kasus narkotika lah, sebagai penyumbang overcrowd di penjara. Ini juga sangat kontraproduktif juga kan, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Terus juga kalau gua nge-refer undang-undang narkotika kita, kalau nggak salah di pasal 4 di ayat A sendiri kan sebenarnya marwahnya original intent lah, dari hakikat utama dari undang-undang narkotika ini adalah intervensi kesehatan kan, memenuhi kesehatan si pengguna kayak gitu. Cuman dalam praktiknya belum ada sama sekali nih. Betul. Nah itu mungkin gue bisa nyambung tadi, karena tadi ya di kerangka kan ada demand reduction, ada supply reduction, ada harm reduction di tengah-tengahnya nih. Nah kementerian, lembaga, bahkan masyarakat hanya tahu bahwa demand reduction caranya untuk memutus permintaan akan nafza itu dengan penjara, dengan punitif. Padahal ternyata kalau di dalam guideline demand reduction, ternyata demand reduction tuh nggak ngomongin itu. Yang tadi sebetulnya salah satunya adalah perawatan, edukasi, konseling, psikologi aspek, rehabilitasi termasuk di dalamnya. Itu sebetulnya kerangka demand reduction yang benar itu yang kayak gitu. Jadi bukan yang represif. Gue pengen tahu di dalam penjara itu layanan kesehatan tuh kayak gimana? Sama ini kan kita nggak pernah tahu nih, akses informasi udah terbatas sampai depan pintu penjara. Saat ini Kemenkumham kan ada program rehabilitasi di dalam lapas. Itu bagus, tapi kurang tepat menurut gua. Kenapa kurang tepat ya, Bang? Bagusnya, idealnya itu rehabilitasi ya di awal pada saat si pecandu ini tertangkap. Oke, bukan setelah ditangkap baru dikasih akses. Benar. Oke. Kenapa direhabilitasi itu lebih tepat di awal? Menjelang tuntutan, proses hukum yang cukup panjang itu sangat melelahkan psikis, fisik. Mereka stresornya cukup tinggi. Ketika mereka di lapas sudah nggak kuat dengan itu, akhirnya mereka akan makin lagi. Mereka akan pakai lagi. Orang yang tatonya di muka, besok tuntutan malamnya masuk angin. Oke. Itu yang gue alami di dalam penjara beberapa kali, dan apalagi nanti menjelang vonis. Mereka sebelum itu biasanya religinya cukup kuat banget, tapi begitu vonis sudah, sarungnya udah bikin buat yang diri. Jadi itu sebenarnya yang mereka butuhkan di awal itu. Di awal ya. Bukan pada saat menjelang bebas. Ini aduh, gua bingung nih. Kacau berarti. Menjelang bebas, tes urin harus negatif, ya. Kan yang negatif malah yang direhab. Nah, harusnya kan yang positif. Ketentuan-ketentuan ini yang kurang tepat menurut saya. Menurutku kalau tadi ngeliat paparan Mas Tejo, Bang Zul terkait situasi di lapangan, sebenarnya apa sih yang salah dan harus diperbaiki dari kebijakan narkotika khususnya untuk rehabilitasi ya? Ya tadi sih, karena menurut gue ada kesesatan dalam penanganannya itu sendiri. Kayak tadi yang udah gue sebutin, kayak sebetulnya demand reduction, supply reduction, dan harm reduction ini 3 hal yang harusnya berjalan bersamaan gitu.
satu halusnya nggak boleh parsial, nggak boleh ini jalan sendiri. Yang kedua juga pemahaman akan masing-masing juga nggak boleh salah. Oke. Kayak tadi demand reduction dengan caranya efek jera, dengan caranya represif biar orang nggak pakai. Padahal bukan itu. Ya. Gitu. Itu yang pertama ya. Nah, ketidaktahuan mengenai penanganan ini kemudian juga didukung sama infrastruktur yang nggak memadai gitu, dalam artian kelembagaan dari orang-orang yang ya stakeholdernya sendiri juga masih berantakan gitu. Pemerintah sekarang ini lagi mengusung adanya restoratif justice. Jadi ini adalah sebetulnya pergeseran paradigma bahwa keadilan itu harusnya memulihkan gitu. Termasuk nanti untuk kasus narkotika gitu ya. Jadi ini lagi tahap penggodokan gitu, dan juga restoratif justice ini jadi agenda pembangunan nasional gitu. Lagi jadi prioritas nasional. Ini juga harapannya nanti dari restoratif justice ini jadi payung istilahnya ya. Kemudian ini bisa diturunkan ke dalam komitmen-komitmen dari masing-masing kementerian lembaga, tentunya dengan perspektif yang sama gitu kan, akan penanganan narkotika yang tujuannya pemulihan itu sebetulnya seperti apa gitu. Sedikit informasi juga, beberapa teman-teman NGO juga sedang melakukan judicial review ke MK terkait kebijakan narkotika, khususnya di menghapus ganja dari golongan 1 narkotika. Nah, mungkin update-nya nanti kita obrolin di next mungkin ya, di Let's Talk selanjutnya, karena waktu yang tidak memungkinkan untuk bahas GR itu panjang banget. Mungkin kita sudahi episode kali ini. Terima kasih Mas Tejo, Bang Zul, Mbak Alvin. Kok Mbak Alvin ya? Alvin. Lu kayak kamu lebih tua gitu, padahal seumuran kayak jauh cuy. Ya anjir. Baru belakang muda deh. Kalau dia udah gue lah. Oke, terima kasih teman-teman udah menyaksikan Restock di LBHM. Sampai jumpa. Jangan lupa share, like, dan subscribe ya. Kalau enggak, lu nggak bakal dapet informasi kayak gini. Nah,